Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fadila dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 dengan NIM 20456439 TP12734. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Judul jurnal saya yang saya review yaitu Development and Characterization of Fish Myofibrillar Protein or Cytosan or Rosemary Extract Composite Edible Films and the improvement of lipid oxidation stability during the grass carp fillet storage. Yang pertama ada introduction. Film dan kemasan komposit yang terdapat di kemasan makanan telah menarik banyak perhatian karena sangat baik, dapat dimakan, terbarukan, dan bersifat biodegradable. Protein merupakan salah satu bahan biopolimer yang secara empiris digunakan sebagai bahan pengemas makanan yang dapat dimakan karena kemampuan membentuk film mereka yang baik. Protein myofibrillar ikan atau FMP dapat membentuk matriks kontinu selama proses pengeringan, yang dapat digunakan untuk membuat film transparan dengan sifat mekanik tertentu. Selanjutnya ada materials and method. Terdapat 15 poin. Yang pertama ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu the first breast cup 2,5 kg, cytosan dengan 90 derajat degree of deacetylation, lalu ada ekstrak rosemary, nitrogen cair, dan reagen. Poin kedua ada ekstraksi protein myofibrillar. MP diekstraksi dari ikan breast cup. Otot ikan putih dorsal cincang dibilas dalam penyangga fosfat rendah garam menggunakan homogenizer. Kecepatannya 9000 rpm selama 1 menit. Lalu cairan homogen selanjutnya disentrifugasi pada 8000 gram selama 5 menit dengan pendinginan sentrifugal, lalu pellet yang diperoleh diekstraksi pada 4 derajat Celcius dalam buffer fosfat garam tinggi, yaitu 0,45 mmol per liter, pH 7,5. Supernatan dituangkan ke dalam air deionisasi pada 4 derajat Celcius untuk mempercepat MP. MP hasil sentrifugasi diencerkan dengan 0,6 molar NaCl tris HCl, pH 7,5. Poin ketiga, ada edible film preparation. Pertama, air suling ditambahkan ke MP untuk mendapatkan konsentrasi protein 2%. Selanjutnya dihomogenkan pada 9000 gram selama 1 menit dan pH diatur menjadi 3 dengan 1 molar HCl. Selanjutnya disentrifugasi pada suhu kamar dengan gaya sentrifugal 3000 gram selama 10 menit, kemudian supernatannya diambil. Lalu gliserol ditambahkan sebagai plasticizer ke dalam larutan pada konsentrasi 1,63%. Dan ketosan dilarutkan dalam asetat 1% lalu diaduk semua dan dibiarkan untuk membuat akhir 2% CS. Poin keempat yaitu film thickness and mechanical properties. Ketebalan film ditentukan menggunakan mikrometer digital. Positector 6000 Devasco Corporation USA dengan presisi 0,001 mm pada 25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 50%. Kekuatan tarik dan perpanjangan putus film sampel ditentukan menggunakan texture analyzer. Film dipotong menjadi strip 50 mm kali 20 mm. Lalu pemisahan pegangan awal dan kecepatan kepala silang ditetapkan pada 30 mm dan 22 mm per sekon. Poin kelima ada determination of moisture content and water solubility. Watt sampel film 4 kali 4 cm kuadrat disiapkan dan ditimbang, kemudian dikeringkan dalam oven pada 105 derajat Celcius sampai berat konstan tercapai. Kadar air atau MS dihitung sebagai berikut dengan rumus WS dikurang WI per WS kali 100%, di mana WS adalah berat film awal dalam satuan gram dan WI adalah film terakhir berat kering dalam satuan gram. Lalu ada water solubility atau WS ditentukan dengan rumus WI dikurang WF per WI kali 100%. WI adalah film terakhir berat kering atau dalam satuan gram, dan WF adalah berat kering terakhir dalam film yang tersisa tidak larut dalam air, juga dalam satuan gram.
Poin keenam ada water vapor permeability atau WVP dan water contact angle. Nilai WVP film ditentukan dalam rangkap 3 dan diukur secara gravimetri. Secara singkat, setetes air suling per 5 liter dengan hati-hati diendapkan ke permukaan film dan sudut diukur di 5 wilayah berbeda di setiap permukaan dan di rata-rata. Ketujuh ada opacity. Untuk menentukan opasitas film, spektrofotometer ultraviolet digunakan untuk mengukur transmitansi komposit film pada 350 nanometer hingga 800 nanometer. Sementara itu, absorbansi sampel film pada 600 nanometer digunakan untuk menghitung opacity film tipis. Nilai opacity yang tinggi menunjukkan tingkat transparansi rendah. Poin ke-8 ada film morphology and color. Film yang sudah kering dipotong menjadi 4x4 cm kuadrat dan dikondisikan pada 50 plus minus 5% RH, 25 derajat 48 jam. Aspek visual sampel film diperiksa menggunakan kamera digital. Sebuah kalorimeter presisi digunakan untuk menentukan atribut warna film. Yang ke-9 ada thermogravimetry analysis atau TGA. TGA sampel dianalisis termogravimetri. Setiap sampel film 3-5 mg disegel dalam pelat aluminium dan dipanaskan dari 30 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius pada laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit dalam atmosfer nitrogen. Poin ke-10 ada X-ray diffraction atau XRD. XRD digunakan untuk menguji kristalinitas komposit berbasis sampel film. Spesimen diperiksa dengan DS Advanced XRD di suhu kamar dan sudut pemindaiannya dari 5 hingga 80 derajat menggunakan radiasi sinar X ke alfa tembaga terfilter nikel. Panjang gelombang X-ray adalah 1,54. Poin ke-11 yaitu scanning electron microscopy atau SEM. Digunakan untuk menangkap gambar permukaan dan penampang film yang berukuran 0,5 cm kali 0,5 cm dipasang pada rintisan perunggu menggunakan pita 2 sisi dan dilumuri dengan emas menggunakan sputter quarter SCD-005. Tegangan dan pembesaran yang digunakan yaitu 15 kV dan perbesarannya 5.000 kali perbesaran. Poin ke-12 ada Atomic Force Microscopy atau AFM. Topografi permukaan film yang disiapkan ditentukan menggunakan AFM dioperasikan dalam mode kontak atau sadap intermiten. Gambar dikumpulkan dengan kecepatan pemindaian tetap dari 0,5 Hz. Sampling rate adalah 512 baris. Morfologi dan data kekasaran diolah menggunakan software MF3D. Poin ke-13 ada antioksidan activity. Sampel film 10 mg ditambahkan ke 10 ml metanol. Setelah mereka benar-benar larut, sampel film berosilasi pada 25 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian 500 liter ekstraksi komposit film dicampur secara merata dengan 4 ml 150 mol per liter DPPH dan diinkubasi dalam gelap selama 30 menit. Absorbansi larutan diukur pada 517 nanometer. Poin ke-14 ada effect of different composite film on fish meat yang menjadi pembedanya, yaitu yang pertama sampel daging ikan secara acak dibagi ke 5 jenis film yang berbeda. Lalu kedua, pemberian zat reaksi asam tiobarbiturat atau TBARS dan analisis pH-nya. Yang ketiga, asam amino bebas atau FAA dan total volatile basic nitrogen. Ke-15 ada analisis statistikanya. Hasilnya dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS 23.0. Data disajikan sebagai mean plus minus standar deviasinya. Selanjutnya ada result and discussion. Terdapat 12 poin. Poin yang pertama yaitu mechanical behavior analysis of the composite film.
TS dan EB dari film komposit digunakan untuk menilai kemampuan ketahanan mekanis film untuk putus dan tingkat peregangan. TS dan nilai EB dari film komposit dipengaruhi oleh konsentrasi yang berbeda dari RE. Hasil yang didapatkan TS yang paling tinggi yaitu FMP CSRE 0,05%, yaitu sekitar 82,5. Selanjutnya ada physical characteristic of different composite film. RE yang ditambahkan membuat kadar air WVP-nya dan WVP meningkat, seperti yang terdapat pada gambar, dan juga water content-nya juga meningkat. Lalu yang ketiga ada water contact angle (WCA-nya). Derajat hidrofilik dan hidrofobik permukaan film komposit dievaluasi dengan mengukur sudut kontak air antara permukaan film dan tetesan air. Pada dasarnya, sudut kontak air dari semua kelompok kurang dari 90 derajat, menunjukkan bahwa permukaan semua komposit film bersifat hidrofilik. Dari gambar, terlihat bahwa penambahan RE membuat WCA semakin menurun. Yang keempat ada appearance and color analysis. Ketika RE ditambahkan, semua parameter warna film menunjukkan signifikan perbedaan. Ketika konsentrasi rosemary meningkat, penurunan nilai L menunjukkan bahwa film menjadi lebih gelap, dan peningkatan nilai A dan B menunjukkan bahwa warna film cenderung lebih merah dan lebih kuning. Poin kelima ada light transmittance and opacity. Film komposit dengan RE memiliki transmisi cahaya yang lebih rendah dan opacity yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol. Selain itu, opacity film komposit berkorelasi positif dengan konsentrasi RE. Dengan meningkatnya konsentrasi RE, opacity dari film FMP CSRE menampilkan kinerja pemblokiran cahaya tampak yang sangat baik. Poin keenam ada TGA analisis. Tahap pertama yaitu 30-150 derajat Celcius, penurunan berat 20-25% karena hilangnya air bebas, air terikat, dan asam asetat yang tetap dalam film. Tahap kedua, pada 150 hingga 300 derajat Celcius, terjadi penurunan berat 25-60%. Terutama dapat dikaitkan dengan degradasi thermal fase gaya gliserol, FMP, dan protein kerangka yang ada di lapisan film. Dapat disimpulkan semakin tinggi temperaturnya, makin besar kekurangan beratnya. Lalu yang ketujuh ada XRD analysis. Komposit film dari semua sampel menunjukkan dua puncak spesifik pada 2 theta dari 8 derajat dan 20 derajat. Adanya RE dengan persentase yang berbeda pada substrat polimer FMP-CS menyebabkan intensitas puncak difraksi pada 2 theta meningkat. Ketika konsentrasi RE adalah 0,2%, intensitas puncak difraksi pada 2 theta meningkat secara signifikan, yang menunjukkan bahwa kompatibilitas FMP-CS dan RE sedikit menurun. Kemudian ada poin ke-8, composite film morphology observed by SEM. SEM digunakan untuk mengeksplorasi keseragaman dan jaringan struktur matriks pembentuk film, permukaan dan penampang mikrograf SEM, film FMP-CS yang digabungkan dengan konsentrasi RE yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi RE, semakin tebal film komposit, yang konsisten dengan hasil ketebalan. Poin ke-9 ada AFM image. Morfologi dan kekasaran film komposit FMP-CS terpengaruh oleh konsentrasi yang berbeda dari film komposit yang diberi perlakuan RE. Ketika konsentrasi 0,05% RE ditambahkan, film komposit menampilkan permukaan yang halus dibandingkan dengan film kontrol, menunjukkan bahwa distribusi RE yang baik di campuran matriks FMP-CS dicapai karena ikatan silang FMP dan CS yang sesuai dengan hasil yang diperoleh SEM.
namun konsentrasi RE mencapai 0,1 hingga 0,2%. Permukaan kekasaran film komposit meningkat dan beberapa camar muncul. Hasil ini mungkin karena interaksi molekuler antara film komposit FMP, CS, dan RE. Dan ini adalah foto dari percobaannya. Poin ke-10 ada antioksidan activity. Kemampuan pembersihan radikal DPPH dari film kontrol FMP-CS adalah rendah, sedangkan kapasitas aktivitas antioksidan film komposit FMP-CS RE meningkat dengan tingkat RE. Antioksidan maksimal aktivitas diamati pada film yang mengandung konsentrasi RE 0,2%. Ini dapat disebabkan oleh aktivitas antioksidan dari komposisi bahan pembentuk film seperti MP, CS, dan RE. Yang ke-11 ada quality changes in fish fillets during storage. Zat reaktif asam tiobarbiturat atau TBARS merupakan indikator derajat oksidasi lipid. TBARS awal adalah 0,29 mg MDA per kilogram per sampel. Dari 6 hari penyimpanan, nilai TBARS kelompok RE secara signifikan lebih rendah daripada kontrol. Karena perpanjangan periode penyimpanan peroksida seperti malondialdehyde atau MDA diproduksi dan meningkat dengan oksidasi asam lemak tak jenuh. Selama penyimpanan 10 hari, TBARS 1,24 mg MDA per kilogram sampel. Dari kontrol secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Hasil ini adalah konsisten dengan RE atau senyawa fenolik lain yang memiliki sifat bebas yang kuat kemampuan scavenging radikal yang dapat menurunkan derajat lipid oksidasi. Selanjutnya, kandungan senyawa fenolik dari bahan pembentuk film membatasi oksidasi lipid dan mengurangi nilai TBARS. Poin ke-12 ada pH. pH turun lalu meningkat, seperti yang ada pada gambar. Selama tahap awal pendinginan yaitu 0 sampai 4 hari, nilai pH menurun yang disebabkan oleh glikolisis daging ikan grass carp yang menyebabkan akumulasi asam laktat dan degradasi ATP. Untuk melepaskan fosfat anorganik, waktu pendinginan 4 sampai 10 hari, autolisis protein ikan dan pembentukan senyawa dasar amonia dan nitrimetilamina yang disebabkan oleh aksi mikroorganisme penyebab peningkatan pH. Dari gambar kita bisa lihat 0 sampai 4 hari pH menurun, lalu kemudian 4 sampai 10 hari pH-nya naik. Kemudian ada kandungan FAA atau free fatty acid. Dalam filet ikan berguna untuk indikator umum untuk mengevaluasi pembusukan produk perairan. Dilihat bahwa kandungan FAA ikan grass carp meningkat dengan perpanjangan waktu penyimpanan, menunjukkan bahwa lipid dalam daging ikan terus dihidrolisis selama penyimpanan dingin. Sampel yang dibungkus dengan film menghambat hidrolisis lipid sampai batas tertentu. Faktor utama yang mempengaruhi hidrolisis lipid selama ikan disimpan adalah aktivitas mikrobanya. Lalu ada pengaruh dari total nitrogen basa volatil sebagai indikator reflektif intuitif makanan pembusukan. TVBN berkorelasi positif dengan aktivitas endogen enzim pada ikan dan pertumbuhan mikroorganisme film komposit RE dapat memperpanjang umur simpan ikan grass carp dan lebih efektif dibanding dengan plastik fresh keeping film. Dan yang terakhir ada conclusion-nya atau kesimpulannya. Film komposit berdasarkan FMP-CS digabungkan dengan RE yang dikembangkan. Hasil menunjukkan bahwa FMP-CS RE 0,2% komposit film memiliki efek perlindungan terbaik pada otot ikan, mempertahankan nilai pH dan nilai FAR yang lebih rendah. Perubahan dalam acara TVBN dan TBARS
bahwa tingkat oksidasi lipid otot ikan menurun selama 7 hari penyimpanan pendinginan. Oleh karena itu, disarankan agar film komposit yang disiapkan FMP CSRE dapat memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas umur simpan ikan. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari review jurnal saya. Terima kasih atas perhatiannya.